pada bola konduktor bermuatan. Jadi ada dua. Yang pertama pada bola, yang kedua pada eh, dua keping sejajar. Ya. Kuat medan listrik pada bola konduktor bermuatan. Jika sebuah bola konduktor dengan jari-jari R diberi muatan, maka muatan tersebut akan tersebar merata pada permukaan bola. Eh, Penerapan ini misalnya kalian bisa lihat pada generator Van de Graaff. Kalau kalian tahu, kalau kalian pernah ke Kota Baru Parahyangan, ya, di Museum Ipteknya, atau ke Taman Mini, ini ada yang disebut dengan generator Van de Graaff. Seperti ini bentuknya. Jadi ada bola logam, kemudian kalau kalian nyentuhin ke tangan, terus dinyalakan, kemudian rambut kalian tuh akan berdiri. Ada yang pernah mencoba ini? Generator Van de Graaff? Halo? Halo, halo. Belum pernah, Pak. Belum Pak, baru lihat Pak. Hah? Belum pernah. Jadi kalau kalian nyentuhin ke bola logam nanti, kemudian dinyalakan, rambut kalian akan berdiri, ya. Oh kalau yang itu mau pernah Pak. Nah, itu disebut dengan generator Van de Graaff. Jadi prinsipnya itu eh, kita memberi muatan ini pada bola logam ini. Caranya gimana? Jadi bola logam ini dihubungkan dengan kayak belt atau sabuk gitu ya. Sabuk yang bergerak itu. Jadi sabuk ini bergesekan misalnya di sini kita beri dengan batang kaca atau apa yang menghasilkan muatan. Muatan tadi akan misalnya muatan positif ya, itu akan apa namanya? Akan disebarkan atau ditampung di bola logam tadi, kemudian muatan negatifnya akan dibuang ke sini ya. Jadi sehingga bola ini menjadi bermuatan ya. Karena ini bergesekan terus-menerus, maka muatannya bisa sangat besar ya. Terus-menerus gitu kan. Jadi di sini akan terjadi penumpukan muatan ya. Kemudian ketika ada apa? Perpindahan muatan yang sangat besar ya, itu bisa menyebabkan terjadinya percikan ya. Kalau ada yang pernah nyoba, kemudian ini bisa kesetrum tuh. Kalau pas megang itu kesetrum itu misalnya, berarti ada perpindahan muatan dari sini ke sini ya. Berarti harusnya dinetralkan dulu. Oke, kalau dalam bola berongga ini kan kulit bola itu, kuat medan listriknya seperti apa ya? Bisa kita lihat di grafik ini ya. Di grafik ini kan kita mau lihat kuat medan listriknya. Jadi pada bola berongga, ketika dia masih di dalam bola, artinya ini kan kulit bola di dalam bola, maka kuat medannya itu sama dengan nol. E-nya sama dengan nol. Ya. Tetapi ketika dia di permukaan bola, ini kalau kalian lihat, ini kuat medan, kemudian ini jaraknya. Pertama hilang nol, karena masih di dalam permukaan bola. Kemudian saat di permukaan dia maksimal. E-nya maksimal saat di permukaan, kemudian menjauh dari permukaan, eh, kuat medannya akan turun secara kuadratis ya ini ya. Nih. Kuat medan ketika di permukaan berarti E kaki per R kuadrat. Ketika di luar bola berarti R-nya tambah besar. Ya, maka E-nya tambah kecil. Kalau kita analisis dengan hukum Gauss kan dengan flux ya, berarti ini apa bola logam ini kita lingkupi dengan apa namanya permukaan Gauss ya. Kemudian kita bisa mencari fluxnya. Jadi flux itu sama dengan kuat medan kali A itu adalah luasan, ya, luasan bola ini, ya. Itu sama dengan Q per epsilon 0. Yang kita lihat lagi hukum Gauss, ya. Di mana A tadi adalah luas kulit bola, 4 pi R kuadrat, ya, maka E atau kuat medannya itu akan sama dengan Q per 4 pi R kuadrat kali epsilon 0, ya. Salah satu tokoh ilmuwan yang menarik, kan kita kalau ngelihat ilmuwan tuh atau fisika itu bicara tentang hal yang eh, rumus hitungan ya. Ada yang menarik kalau kalian tahu ini eh, gambarnya tuh biasanya tokoh ilmuwan ini berdiri di belakang tadi bola logam tadi yang memancarkan listrik. Ada yang pernah tahu siapa namanya? Halo? Kedengeran Pak, kedengeran Pak. Nah, suara saya ada nggak?
Saya tahunya yang berdiri di belakang bola mah Walt Disney, Ada, Pak. Pak. Yang di Universal Studio. Bukan. Mary Antoniette. Bukan. Siapa Ini ya itu? salah satu ilmuwan yang kalau artinya kontroversial ya. Ini biasanya kalau kita bahas tentang teori konspirasi itu sering disebut. Deddy Corbuzier. Bukan ilmuwan. Aristoteles, Pak. Bukan. Ada yang tahu namanya Nikolas Tesla? Bukan Pak, Nicholas Giovanni, Pak. Nikola Bukan. Tesla. Ya, ada yang tahu Pak, Tesla? Tesla, Pak. Tahu, Tahu, Pak, Pak. yang bikin Tesla, Pak. Katanya ilmuwan gila, Pak, Tesla. Nah, bukan Elon Musk-nya. Elon Musk tuh dia menciptakan mobil Tesla. Tapi kalau Nikolas Tesla ada yang pernah tahu? Tahu, Pak. Katanya ilmuwan gila, Pak. Banyak Nah, tahu rahasia dunia, Pak. tahu. Oh, si Davin tahu. Gimana Davin? Bisa ceritakan nggak yang kamu ketahui tentang Tesla? Itu yang sebenarnya nggak gitu tahu, tapi cuma pernah dengar saja. Oke, ya nanti kalian bisa sambil cari tahu lah ya. Ini Tesla biasanya tuh gambarnya tuh dia berdiri di nih apa namanya Tesla. Nah ini gambarnya gini biasanya ya. Dia sedang duduk di apa namanya ini bola konduktor tadi ya. Dia memancarkan listrik. Nah ini menarik ini karena ya artinya kalian bisa tahu sudut yang lain lah. Fisika tuh juga ternyata ada yang kontroversial misalnya ya. Ini ilmuwan yang tadi kata si Edward tadi gila ya atau gimana nanti bisa dicari sendiri lah itu. Emang kontroversialnya kenapa, Pak? Jadi kayak teknologi-teknologi yang sekarang kita pakai itu ini dia kan tadi lahir tahun 1800-an ya. Jadi misalnya kayak dia tuh pengen menciptakan misalnya apa itu namanya listrik gratis. Jadi listrik itu apa namanya tidak dipancarkan dengan kabel ya. Itu kan baru sekarang, itu dia kan tahun 1800-an tuh. Kita baru menggunakan kan sekarang ya. Kalau kalian ngecas HP itu kan nggak pakai kabel, itu namanya apa? Wireless. Wireless charger ya. Ya kan? Nah, kemudian ada remote control, segala itu kan padahal listrik itu baru perkembangan dari ilmu listrik kan dari abad ke-17 kemarin kita belajar dari Benjamin Franklin ya. Katanya ini juga apa teknologi alien misalnya, menarik kok, ada filmnya nih nanti ya, nanti kalian bisa cari sendiri atau ada yang udah pernah nonton bahkan ya. Ini dia pengen menciptakan listrik bebas tadi, kemudian salah satu kontroversinya itu dengan Thomas Alva Edison. Jadi dia sempat juga kerja sama Thomas Alva Edison, katanya tuh sebenarnya ide-idenya itu dari dia ya. Tapi nanti kalian bisa cari tahu tentang itu ya. Itu tentang Tesla ya. Makanya dipakai juga di nama mobilnya si Elon Musk ya. Oke, saya lanjut lagi lah. Emang berhubungan, Pak, sama mobilnya? Ya siapa tahu dia ngambil nama itu dari nama Teslanya itu. Dan Tesla itu jadikan satuan juga loh. Satuan kuat medan magnet nanti. Itu setelah kita belajar medan listrik, nanti juga akan belajar tentang medan magnet. Ya, oke, saya lanjutkan dulu saja. Nanti kalian bisa cari tahu sendiri, atau bahkan sudah ada yang pernah ngikutin, ya. Nah, itu ilmuwan-ilmuwan, kalau kita belajar fisika kan biasanya ilmuwan dalam mainstream ya, dalam alur tuh misalnya Galileo, kemudian Newton, kemudian Einstein dan sebagainya ya. Kalau Tesla ini kan dia ada bukan di jalan yang mainstream ya. Oke, setelah pada bola konduktor, kemudian kita akan lihat juga kuat medan pada contoh dulu berarti. Oh ya, ya udah kita kerjakan biar paham.
Sebuah konduktor berbentuk bola berongga dengan jari-jari 12 cm seperti gambar, diberi muatan main 50 kolom. Tentukan kuat medan listrik pada jarak dari pusatnya itu 6 cm, 12 cm, dan 20 cm. Jadi ada bola berongga atau bola konduktor diberi muatannya 50 kolom, jadi muatannya merata ya besarnya. Ini. Kemudian tentukan kuat medan listrik pada jarak 6 cm dari pusat. Jari-jarinya 12 nih. 12 cm. Ya, yang A dulu. Berapa besarnya E-nya kuat medan tadi? Del? Ya, Pak. Kalau pada jarak 6 cm, berarti kira-kira di sini ya. Titik A misalnya. Berapa besar kuat medannya? Tadi kan kita tahu ini kuat medan ketika pada sebelum jarak R, kuat medannya kan berapa? Del? Halo? Tadi. Eh, Ih, nih, nol. di dalam bola. Ya, dia Nol. masih ada di dalam bola ya. Lupa Jadi sih ya, Pak. ketika jari-jarinya 12, dia masih ada di dalam bola ya. Berarti E-nya sama dengan 0 Newton per kolom ya. Jadi kuat medannya 0. Kemudian yang B itu ketika berada di permukaan atau pada jarak 12 cm ya, maka kita bisa hitung tuh. Berarti E sama dengan K Q per R kuadrat kan. Kita masukkan K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya itu adalah 50 mikrokolom mikro per R kuadrat 6 cm. Kok 6 cm sih? 12 cm ya. 12 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan ya. Berarti sama dengan berapa? 9 kali 10 pangkat 9 kali 50 kali 10 pangkat min 6 per 12 kuadrat 144 ya. Kali 10 pangkat min 4. Yuk dihitung. Berarti 450 per 144 kali 10 pangkat. Ini 4 naik jadi di 2 ya. Min 2 sama 9, 7 Newton per kolom ya. 140 bagi 144, 450 bagi 144, 3,125. 3,125 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom ya. Kemudian pada jarak 20 cm ya, 20 cm. Berarti kita lihat. Nah, logikanya kan maksimum itu kan di permukaannya. Besarnya nih 3 kali 10 3,125 kali 10,7. Berarti kan dia gini ya nanti ya. Dia pasti akan lebih kecil ya. Semakin jauh semakin kecil, anggap aja titik C ada di sini ya. Jaraknya 20 berarti E sama dengan K Q per R kuadrat sama dengan 9 kali 10,9 kali 50 kali 10,6 per 20. 20 cm itu berarti 20 per 100 atau 2 kali 10,1 per pangkat 2 ya. Oke. 9 kali 10 pangkat 9, 50 kali 10 pangkat min 6 per 4 kali 10 pangkat ini kan min 1 ya, min 2 ya. Berarti 450 bagi 4 ya kan? Kali 10 pangkat ini naik jadi 2, itu min 4 kurangi 9, 5 ya. 450 bagi 4, 112,5. 112,5 kali 10 pangkat 5 atau sama dengan 1,125 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom ya. Jadi dia mengalami penurunan ya. Kuat medannya semakin kecil. Sampai sini rekan-rekan, apakah ada pertanyaan? Halo? Pak, boleh ke slide yang sebelumnya nggak mau nyatet yang hukum Gauss, lupa Pak.
Yang waktu hukum Gauss itu. Iya, Nih. iya Pak, bentar. Oh, Yang seudah ini Pak, yang tadi. oh yang tadi. Nih. Nah, iya Pak. Oh. Pak, Hmm. nanti UTS boleh pakai kalkulator, Pak? Enggak lah, angkanya kan gampang. Kan tadi Bapak pakai kalkulator. Jangan bilang cepet. Oh, nanti berarti kita ngitung. Makanya saya coba kan kemarin saya ngomong ke kelas ini bukan ya. Jadi biar langsung gitu loh. Jadi apa? Sebenarnya saya bisa dikerjakan dulu. Jadi saya tinggal next. Tapi biasanya kalau kayak gitu kalian nggak ngikutin malahan. Jadi saya langsung aja lah. Jadi kalau misalnya ada salah silahkan dikoreksi. Siapa tahu saya salah masukkan angka atau nilai nanti dikoreksi. Sampai sini dulu apakah ada pertanyaan rekan-rekan? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ke bagaimana kalau kuat medan pada dua keping sejajar ya. Pada dua keping sejajar tuh misalnya ini ada dua plat ya, dua plat dengan luasan tertentu. Ini saya dekatkan ya. Kedua plat ini saya beri muatan ya. Kalau di sini berarti ini muatan positif, yang ini muatan negatif ya. Ternyata bisa ada kuat medan karena kemarin kita udah belajar. Jadi ketika ada ada muatan positif, kemudian ada muatan negatif, maka di sini akan merasakan kuat medan kan kemarin kita sudah belajari. Yang di sini misalnya titik ini merasakan kuat medan dari muatan positif arahnya ke kanan ya, menjauhi, atau negatif arahnya mendekati. Jadi di sini adalah kuat medan totalnya karena dua muatan ini ya. Oke. Nah, persamaan kuat medan listrik pada dua keping sejajar tuh E kali A, berarti flux tadi ya, E kali A itu sama dengan Q per epsilon 0, di mana E itu sama dengan Q, pindah ruas saja sih, A-nya pindah ke bawah, jadi E sama dengan Q per A epsilon 0, ya kan? Jadi kuat medan listrik pada dua keping sejajar ini adalah Q per A kali epsilon 0, di mana Q per A, ya ini Q per A itu sama dengan rapat muatan. Jadi E atau kuat medan itu sama dengan rapat muatan dibagi epsilon 0 ya. Ini contoh penerapannya itu nanti pada kapasitor. Apakah ada yang tahu kapasitor? Pernah dengar? Halo? Pernah Kapasitor? normal Pak. Pernah dengar kapasitor ya? Ya, Nah, pernah Pak. padahal kalau kalian lihat kapasitor itu bentuknya gini. Ya, berapa mikrofarad gitu ya. Gini, kalau di rangkaian elektronik di sini misalnya ada 100 mikrofarad. Nanti coba searching aja. Nah, padahal ini kita bicaranya kan ini apa namanya? Ini kan dua lempeng. Nah, sebenarnya kalau yang seperti ini ya itu kalau kalian lihat di radio lama ya atau saya kemarin pas bongkar ini ada di raket nyamuk itu juga ada kapasitor itu ya. Gunanya apa? Dia untuk menyimpan muatan ya. Prinsipnya sama seperti baterai ya. Oke. Saya cerita aja lah, waktunya tinggal sebentar kan. Kalau ini kapasitor tuh berarti dua keping sejajar ini digulung. Jadi kan ini bentuknya sebenarnya seperti ini, panjang gitu ya. Kemudian nanti di dalamnya bisa dikasih lapisan dielektrik ini untuk memperbesar apa namanya nilai kapasitansinya. Kemudian digulung gitu. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, materi kapasitor ini besok kita akan bicarakan ya setelah ini. Ini juga akan masuk ke UTS. Nanti babnya sampai ini saja untuk UTS-nya. Apa tadi saya bilang? Nah, cara kerjanya itu seperti baterai sebenarnya. Dia bisa untuk menyimpan muatan. Nanti saya akan tunjukkan juga ya. Nih, saya tunjukkan saja lah. Jadi saya stop sharing. Karena waktunya mepet, saya akan ceritakan saja. Ini
ke sini. Nah, nih apa perbedaan baterai dan kapasitor tadi? Ya, prinsip kerjanya. Kalau baterai itu menyimpan energi potensial dalam bentuk kimia, kemudian baru dirubah menjadi energi listrik, ya kan? Misalnya litium. Ini kan kalian belajar ini ya, sel volta juga kan di reaksi redox ya, kimia. Sudah belum? Del? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, prinsipnya kan apa? Ada kalau baterai ya, kalau kemarin kan ada arus, kalau kita belajar yang sel volta tadi terjadi arus listrik karena muatan tadi ya. Nah, kalau ini gunanya untuk menyimpan ya. Kalau baterai itu dari energi kimia menjadi energi listrik, kalau kapasitor energi potensial dalam bentuk medan listrik tadi, medan listrik, dan melepaskannya dalam bentuk energi listrik ya. Jadi nanti dua keping tadi akan menghasilkan perbedaan potensial atau beda potensial, dan itu bisa menghasilkan tegangan listrik ya. Ini kalau baterai itu menghasilkan elektron ya kan, sedangkan kapasitor itu menyimpan elektron. Kalau baterai itu berdasarkan reaksi kimia, reaksi redox tadi ya, reduksi oksidasi, sedangkan ketika apa namanya ini, kapasitor, dia ketika diberi tegangan itu nanti dia akan mengisi ya atau menyimpan energi di dalamnya ya. Kedepannya tadi saya sempat lihat ini, siapa tahu nanti kalau kalian buat ide penelitian, kapasitor super akan gantikan baterai. Ini bentuk kapasitor yang lama ya. Jadi tadi perbedaan tadi, cuman kelemahannya sekarang kan kapasitor tuh diisi terus gampang melepas ya, sedangkan kalau baterai kan dia akan lebih lama ya. Jadi karena kapasitor itu tidak butuh konversi energi ini. Nah, ini bisa kalian lihat lagi. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang tadi potensial listrik, kemudian apa tadi? Energi ya, energi dan kapasitor itu. Oke, untuk hari ini sampai sini sudah lebih 1 menit. Bisa cari tadi ya, ada generator Van de Graaff, kemudian ada apa tadi? Tesla, Nikola Tesla. Kalau mau buat cari-cari informasi silahkan. Begitu saja, terima kasih. Boleh meninggalkan kelas. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak. Yuk. Terima kasih, Pak.